making disciples, transforming lives. Ibadah hari ini, umum 1, umum 2, umum 3, saya akan bicara dari pelajaran hidup Raja Hizkia. Itu yang Tuhan taruh di hati saya. Ya, seorang raja yang takut akan Tuhan, seorang raja yang salah satu dari sedikit raja di zaman Israel di Yehuda dulu yang benar-benar takut akan Tuhan. Background story-nya adalah ketika Daud diteruskan oleh Salomo, tapi Salomo kemudian di masa hidupnya dia meninggalkan Tuhan, menyembah banyak berhala. Akhirnya setelah Salomo, kerajaan itu terbelah menjadi 2. Gitu ya, Salomo mangkat meninggal, diteruskan oleh anaknya, tapi kemudian kerajaan itu koyak menjadi 2 dan menjadi 10 suku. Disebut Israel, 2 suku Yehuda, saudara, masuk ke kerajaannya berbeda. Yang satu Yerobeam, yang satu Rehabeam anaknya Salomo. Dan seterusnya menjadi 2 kerajaan yang berbeda. Dan raja-raja yang meneruskan itu tidak semuanya takut akan Tuhan. Banyak yang jahat dan menyakiti hati Tuhan. Tapi ada satu raja yang mungkin saudara kenal cerita Hizkia. Salah satu yang terkenal dari perjalanan hidupnya adalah ketika dia sakit dan hampir mati. Kemudian dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia sudah divonis mati, saudara. Nanti saya akan sampaikan itu di ibadah kedua. Tapi Tuhan memberikan dia mendengar doanya dan Tuhan memberikan dia perpanjangan 15 tahun. Ya itu salah satu cerita Hizkia yang cukup terkenal. Tapi kalau seluruh kehidupannya sebenarnya bisa dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama adalah masa di mana dia mulai menjadi raja. Apa saja yang dia buat itu ditulis oleh firman Tuhan dan Tuhan berkenan. Kemudian ada masa di mana dia ditekan oleh musuhnya, dia mengalami sakit dan hampir mati, namun dia berhasil melalui krisis. Masa yang kedua adalah masa-masa kritis, masa-masa krisis di dalam kehidupannya. Tapi dia cari Tuhan sungguh-sungguh, dia mengalami kesempatan kedua. Itu jadi tema khotbah yang kedua, umum yang kedua, tujuan kesempatan kedua. Kemudian dia dipulihkan Tuhan, dia mengalami keberhasilan yang luar biasa. Tapi dia sempat tinggi hati sehingga dia jatuh dalam kesombongan. Itu juga kita belajar. Ternyata di dalam kehidupan kita itu ujian terbesar bukanlah penderitaan, saudara. Ujian terbesar bukanlah kesulitan. Tapi ujian terbesar itu sebenarnya malah keberhasilan. Ketika saya menyiapkan khotbah ini, saya jadi tahu seolah-olah dengan hal-hal yang ada di Raja Hizkia ini memberikan sebuah pesan implisit apa yang jemaat hadapi dan akan alami di tahun-tahun ini. Ya, di awal tahun ini menjadi fondasi untuk Anda dan saya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan seolah-olah Tuhan kasih bocoran bahwa banyak dari Anda itu akan mengalami sebuah peningkatan yang eksponensial. Tapi ternyata itu juga adalah sebuah ujian bagi iman kita. Dan tidak banyak orang berhasil. Salomo ya juga gagal ketika dia mengalami puncak kejayaan. Hizkia juga salah satunya. Puji Tuhan, dia ditegur dan dia akhirnya bertobat. Tapi konsekuensi tetap ada. Saudara, adalah sebuah awasan bagi kita untuk kita bisa tetap takut akan Tuhan di masa krisis maupun di masa berhasil. Karena dua-duanya punya jebakan yang berbeda. Dua-duanya punya jebakan, punya membuat hati kita punya kecondongan yang berbeda. Dan itu dua-duanya bisa membuat kita menjauh dari Tuhan. Tapi ujian keberhasilan itu ternyata lebih besar daripada ujian penderitaan. Dan kita mau belajar dari pelajaran hidup Raja Hizkia supaya Alkitab ditulis, supaya kita tidak perlu mengulanginya. Orang pintar belajar dari kesalahannya sendiri. Tapi orang yang bijaksana dia belajar dari kesalahan orang lain. Sehingga kita tidak perlu melakukan kesalahan yang sama. Memang di dalam kehidupan kita
kita nggak bisa hidup tanpa melakukan kesalahan gitu ya. Kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita bisa melakukan kesalahan. Tapi kalau kita bisa belajar dan meminimalisasi kenapa kita harus melakukan kesalahan. Kalau ada rambu-rambu itu membantu kita supaya kita nggak nabrak jalan, supaya kita nggak tersandung dan jatuh. Ya, kita mulai dengan fase yang pertama dalam kehidupan Raja Hizkia. Saya kasih judul pemulihan yang disengaja. Saya mau kita buka sama-sama, saya ajak Anda untuk buka. Kita belajar dulu ayat yang menjelaskan ayah dari Hizkia ya. Jadi ayah dari Hizkia adalah seorang Raja Yehuda yang jahat di mata Tuhan. 2 Tawari pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ini adalah cerita dari ayahnya Hizkia. Namanya Raja Ahaz. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinom dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api. Sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan di depan orang Israel. Ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan dan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja orang Aram. Mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan Raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Cerita ini dimulai dari ayahnya yang melakukan sesuatu yang sangat jahat di mata Tuhan. Saya lompat ayat yang ke-21 di pasal yang sama. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja dan dari rumah-rumah para pemimpin dan menyerahkan itu kepada raja negeri Asyur, dia bersandar kepada Asyur, dia minta tolong kepada negeri Asyur. Namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Maka kepada merekalah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan, Allah nenek moyangnya. Cerita ini adalah cerita dari ayahnya Hizkia. Ayah Hizkia melakukan hal-hal yang jahat pada masanya. Ya, yang ajaib adalah saudara, yang menarik dari cerita Hizkia adalah dia punya ayah yang jahat dan melakukan hal-hal yang sangat menyakiti hati Tuhan. Tapi si Ahaz ini punya anak itu bisa takut akan Tuhan dan melakukan exactly sesuatu yang sebaliknya. Yang berlawanan dengan yang dilakukan ayahnya. Ayahnya membuat seluruh orang Israel itu berbalik meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dengan menyembah allah-allah yang lain karena rajanya memerintahkan demikian. Tapi dia punya anak yaitu Hizkia. Hizkia ini melakukan yang sebaliknya, membuat orang Israel kembali kepada Tuhan. Namun sayangnya anak dari Hizkia namanya Manasye itu melakukan hal yang lebih jahat dari ayahnya Hizkia. Jadi Hizkia ini di tengah-tengah generasi yang di atasnya itu jahat, anaknya itu jahat. Saudara, ironi ya kadang-kadang. Walaupun itu tidak bisa dijadikan prinsip secara general. Ada orang-orang yang ayahnya itu jahat. Tapi bisa punya anak yang baik dan takut akan Tuhan.
Tapi ada orang tua yang baik takut akan Tuhan, anaknya itu bisa jahat. Ternyata iman itu adalah keputusan masing-masing generasi. Kita bisa mengusahakan, kita bisa menurunkan, kita bisa mengarahkan. Tapi setiap generasi harus mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Saudara, dan di masa Raja Hizkia ini, orang-orang Israel mengalami kejayaan, saudara. Nah, apa yang kita belajar dari Hizkia? Yang pertama, Hizkia itu memperbaiki kesalahan generasi sebelumnya. Yang Hizkia lakukan adalah dia melihat apa yang ayahnya lakukan salah, apa yang dia bisa perbaiki. Ketika dia naik menjadi raja, dia mewarisi yang namanya kehancuran. Ini mungkin relevan bagi Anda yang hari ini Anda melanjutkan bisnis seseorang. Apakah itu mungkin orang tua Anda atau siapapun generasi sebelumnya. Atau Anda sedang ada di posisi menggantikan posisi sebelumnya di pemerintahan, di kantor, bahkan di pelayanan. Hizkia menggantikan posisi ayahnya. Ya, dan dia mewarisi yang namanya kehancuran. Kita sudah baca tadi. Karena ayahnya itu jahat, meninggalkan Tuhan. Dia cari pamor, tahtanya dipakai untuk mencari pengakuan dari seluruh rakyatnya. Kita sudah baca tadi, bahkan Raja Ahaz ini menyuruh orang membuat mezbah untuk dirinya di seluruh kerajaannya. Bayangkan itu betapa haus pengakuan, seorang raja yang haus pengakuan. Ya, dia terdesak bukannya cari Tuhan, dia tambah semakin meninggalkan Tuhan. Itu ayah dari Hizkia. Dia melihat kerajaannya itu sistemnya korup, hancur, gitu ya. Ketika kita menggantikan seseorang, kita bisa mewarisi sesuatu. Ya, kita bisa mewarisi sesuatu yang baik. Warisan yang baik itu kita perlu lanjutkan. Tapi ketika kita menerima warisan yang rusak, saudara, apa yang akan Anda lakukan itu penting di mata Tuhan. Dan penting bagi Anda dan orang-orang yang Anda pimpin. Dari skup yang paling kecil, kalau Anda adalah seorang kepala rumah tangga. Ya, seringkali yang diwariskan. Kalau orang itu bilang ada kutuk keturunan dan sebagainya. Seringkali yang diwariskan itu bukan berupa kutuk yang seolah-olah mengerikan. Tapi pattern. Sebuah pola yang kemudian terulang di generasi-generasi setelahnya. Harus ada seseorang yang tahu pola yang salah dan berani memutuskannya. Ya, karena ada banyak hal yang kita bisa wariskan. Iman bisa diwariskan. Makanya Paulus berkata tentang Timotius, kamu ini mendapatkan iman yang sama yang aku lihat di nenekmu. Iman itu diwariskan dari anak ke cucu. Tapi bukan hanya iman yang bisa diwariskan, ketakutan-ketakutan kita, gitu ya. Pola asuh yang salah. Ya, bagaimana kita melakukan atau menjalani kehidupan. Anak-anak melihat dan anak-anak yang mereka nggak ketemu Tuhan untuk diubahkan mindsetnya, itu akan mengulangi cara yang sama. Mereka nggak melihat itu sebagai sesuatu yang salah, tapi mereka berpikir ya nggak apa-apa, toh aku sekarang juga baik-baik saja. Akhirnya itu terulang kembali. Dan apa yang dilakukan Hizkia ini yang kita perlu belajar. Anda hidup, Anda adalah sebuah generasi yang hari ini bisa memutuskan untuk hidup Anda dan orang-orang yang Anda pimpin. Apalagi kalau beberapa di antara Anda hari ini memimpin sebuah perusahaan yang besar mungkin. Anda ada di dalam posisi-posisi pemerintahan mungkin. Anda membangun sebuah bisnis atau melanjutkan posisi seseorang yang lain. Keputusan Anda itu menentukan bukan hanya hidupmu, tapi hidup orang-orang yang ada di bawah Anda dan masa depan mereka. Hizkia memperbaiki kesalahan generasi sebelumnya. Ketika itu sampai ke tangan kita, apakah kita akan diam saja atau bahkan mengikuti pola yang salah atau kita mau memperbaiki, saudara? Kita buka di 2 Tawari 29, ini Hizkia sekarang ya, tadi kan kita baca Ahaz. 2 Tawari 29 ayat yang pertama.
Sampai ayat yang ke-8 kita baca pelan-pelan. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Saya curiga ibunya ini ditulis namanya, jangan-jangan anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan. Walaupun papanya jahat, tapi mamanya didik dengan benar. Ya, kalau Anda suami istri salah satu belum sungguh-sungguh sama Tuhan, saudara masih ada harapan kalau Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya curiga nama mamanya ditulis di sini. Kenapa? Karena itu menunjukkan somebody. Seseorang yang berpengaruh dalam kehidupan Hizkia yang membuat Hizkia itu beda banget sama papanya. Ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi standarnya Tuhan itu Daud. Ayat yang sebelumnya tentang Ahaz dikatakan dia tidak melakukan seperti Daud. Tapi tentang Hizkia, firman Allah menulis ia melakukan tepat seperti yang dilakukan Daud. Ya, ayat berikutnya. Judulnya Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Perhatikan, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan pertama, jadi begitu dia naik. Apa yang pertama kali kita lakukan ketika kita menggantikan seseorang. Itu penting, itu menunjukkan tentang apa yang ada di hati kita dan prioritas kita. Ketika Hizkia naik menjadi raja, ketika posisi itu diberikan kepada dia, ketika otoritas itu diberikan kepada kita, apa yang paling penting itu yang akan dilakukan pertama kali. Bagi Hizkia, pintu-pintu rumah Allah yang ditutup itu, dia buka, itu yang pertama kali dia lakukan. Dalam bulan pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Allah dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi yang mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Karena sebelumnya dipecat sama ayahnya. Dia panggil lagi, dia pekerjakan lagi. Dia minta bait Allah diaktifkan kembali. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi. Sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Allah, Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan dan sasaran suitan. Seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Saudara, dia recognize, dia mengamati, dia tahu apa yang salah. Ya, tapi ketika dia belum menempati posisi menjadi raja, dia nggak bisa lakukan apapun. Dia adalah orang yang under authority. Dia hanya bisa menjaga diri supaya tidak ikut tercemar. Tapi ketika posisi itu ada di tangan dia, dia punya otoritas untuk melakukan sebuah perubahan. Dan dari sini apa yang dia lakukan itu kita bisa melihat. Dia melakukan yang pertama-tama adalah transformasi rohani. Dia tahu bahwa nasib sebuah bangsa itu tidaklah dari kekuatan militernya, tapi dari kebenaran bangsanya. Dari yang dia perbaiki bukan berapa banyak tentara. Dia nggak tiba-tiba bikin wajib militer untuk semua rakyatnya. Yang dia perbaiki adalah rumah Allah. Dia tahu bahwa kejatuhan, kegagalan, kerusakan, kebobrokan bangsa itu karena ayahnya sudah rusak secara rohani dan moral. Saudara, kita bisa mengubah tidak apa yang ada di tangan kita. Kalau Anda dipercaya sebuah otoritas, jangan cuma memperbaiki hal-hal yang sifatnya teknis. Anda dikasih sebuah posisi untuk mengubah, untuk melakukan sebuah transformasi rohani. Saya nggak tahu ini specifically untuk siapa, tapi saya tahu Tuhan berbicara untuk kita mengambil bagian dan bertanya, kalau aku ada di posisi itu, mungkin hari ini posisi itu belum ada bagi Anda. Tapi who knows, Tuhan itu cari orang-orang yang bisa dipercaya.
Tuhan itu cari channel. Siapa orang yang bisa aku pakai untuk mengubah, untuk mereformasi. Mungkin itu sebuah kantor, sebuah pelayanan, bahkan sebuah negara sekalipun. Saudara, Tuhan mencari seorang yang mau berkata, kalau aku ada di posisi itu, aku akan mentransformasi sistem yang ada, sistem yang korup, apa yang selama ini secara rohani ditutup, gitu ya. Orang-orang sulit beribadah, kalau aku ada di posisi itu, aku akan pastikan orang-orang Kristen bisa beribadah dengan baik. Saudara, Raja Hizkia melakukannya bahkan di bulan pertama, di tahun yang pertama. Apa yang kita bisa lakukan secara praktis ya? Tadi firman Allah menjelaskan Hizkia itu mengakui kerusakan tanpa menyalahkan. Kalau saudara baca tadi, dia nggak mention sama sekali tentang nama ayahnya. Dia nggak berkata bahwa ya kita ini begini karena dulu orang ini, orang itu begini, begitu, begini, begitu. No. Dia hanya mengambil tanggung jawab karena dia ada di posisi itu. Dia mengakui tanpa menyalahkan. Ayat yang ke-6 tadi ditulis, denganlah orang karena nenek moyang kita telah berubah setia. Dia mengakui bahwa ada yang salah di generasi sebelumnya tanpa menyalahkan. Dia jujur menyebutkan dosa generasi sebelumnya tapi dia tidak pointing finger. Dia tidak menyalahkan. Ya, tapi dia mengambil tanggung jawab. Dia mengakuinya tapi dia tidak mengkambing hitamkan. Oke, sekarang di tanganku ini sedang hancur. Ya, itu terjadi di masa lalu, tapi di bagian aku sekarang. Yang pertama dia mengakui. Mengakui itu berarti dia acknowledge, dia tahu. Kalau kita nggak tahu apa yang salah, kita tidak bisa memperbaiki apapun yang kita tidak tahu apa yang salah. Saudara, itulah mengapa kita penting untuk terus tinggal dan mengenal Tuhan. Sehingga kita bisa tahu apa yang salah yang kita bisa perbaiki di tangan kita. Ya. Seorang pemimpin yang sejati tidak hidup dalam defensif. Ya, dia nggak menyalahkan, dia nggak tutup mata gitu ya. Dan dia nggak cuci tangan dengan berkata ini bukan kesalahanku kok. Karena tanpa kita ngomong orang juga tahu bahwa itu ada kesalahan di generasi sebelumnya. Kita nggak perlu bilang bahwa ini cuci tangan ini bukan salahku gitu ya. Kita hanya perlu ambil tanggung jawab, mengakui adanya kesalahan, mengakui adanya kebobrokan tanpa menyalahkan. Yang kedua, putuskan pola. Apa pattern yang bisa terulang di zamanku, yang aku dengan otoritas yang diberikan Tuhan di dalam kehidupanku, aku bisa putuskan pola ini. Kalau sebelumnya mungkin gitu ya, orang tua itu keras, dingin. Ya, orang tua secara emosional tidak hadir. Kalau hari ini saya jadi orang tua, saya mau jadi orang tua yang hangat. Saya mau jadi orang tua yang hadir secara emosional, secara fisik gitu ya. Aku akan hadir di dalam kehidupan anak-anakku. Aku akan jadi orang yang mendengar. Kita bisa melakukannya dengan berbeda, saudara. Ketika kita bisa tahu bahwa itu sesuatu yang tidak benar. Kadang kita bisa terjebak dengan pemikiran, dulu orang tuaku demikian gitu ya, karena melakukan kesalahan gitu ya, orang tuaku demikian itu demi aku gitu ya. Dan kita berpikir itu enggak apa-apa, akhirnya kita mengulanginya lagi. Oleh sebab itu perlu untuk kita tuh hidup selalu di dalam pertobatan. Kita bisa mengakui kesalahan tanpa menyalahkan, saudara. Di dalam kehidupan kita misalnya di dalam pemerintahan. Kalau Anda ada di dalam sebuah lingkup otoritas tertentu. Mungkin sebelumnya sistemnya itu malas, korup, kompromi. Kita gak bisa bilang ya memang dari dulu kayak gini. Gak bisa dirubah. Saudara, kalau Anda ada di posisi otoritas, Anda bisa melakukan sesuatu. Oleh sebab itu firman Allah ini untuk Anda dan saya. Hizkia melakukan sesuatu. Ya, memutuskan pola. Apa yang Hizkia lakukan? Dia membuka kembali pintu bait Allah. Dia menghancurkan mezbah-mezbah yang salah. Dia memulihkan kembali ibadah yang ditinggalkan.
Dia mengubah, saudara, apa yang sebelumnya tidak dilakukan di zaman dia itu dilakukan kembali. Kalau generasi sebelumnya kompromi, kita bangun standar di generasi kita. Kita bangun sebuah standar yang baru. Gitu ya. Jika sebelumnya lalai, generasi sebelumnya lalai, kita bangun yang namanya disiplin. Kita bisa melakukan reformasi di zaman kita. Ya, kita lanjutkan lagi di 2 Tawari pasal yang ke-30. 2 Tawari pasal yang ke-30 ini adalah selain apa yang dia lakukan gitu ya, membuka pintu-pintu dan sebagainya, dia memulihkan ibadah Paskah. Sebelumnya di zaman Ahaz ayahnya, orang-orang Lewi itu tidak berguna, tidak melakukan tugasnya. Karena bait Allah aja ditutup, mau kerja di mana gitu ya. Gak ada ibadah yang namanya Paskah dan sebagainya. Dipulihkan di zaman Hizkia. 2 Tawari pasal yang ke-30 ayat yang pertama dan yang kedua. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda. Bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Jadi bulan pertama dia buka semua pintu-pintu yang tertutup selama ini. Harusnya kalau saudara baca di Perjanjian Lama, Paskah itu harusnya di bulan pertama. Tanggal 14-15. Tapi karena bulan pertama itu sudah habis untuk bersih-bersih, raja ini memprogramkan itu di bulan kedua. Gitu ya, ayat yang kedua. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya yaitu bulan pertama tadi. Sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup dan rakyat belum berkumpul di Yerusalem. Saudara, kemudian kita loncat ayat yang ke-13. Maka berkumpullah di Yerusalem banyak orang, suatu jemaah yang sangat besar untuk merayakan hari raya roti tidak beragi pada bulan yang kedua. Singkat cerita, itu semua terjadi akhirnya ya, walaupun gak sempurna ada orang-orang yang belum menguduskan dirinya, mereka tetap merayakan Paskah dengan besar-besaran. Bahkan ada ayat yang ke-26, lompat ayat 26 dikatakan, maka besarlah kesukaan di Yerusalem karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Saudara, bayangkan dari Salomo kemudian raja-raja tidak terjadi sebuah perayaan ibadah yang luar biasa. Dipulihkan kembali oleh Raja Hizkia. Semua rakyat sangat bersuka cita, itu kayak orang gak mandi tahunan terus tiba-tiba mandi gitu ya mungkin ya. Jadi rasanya kayak refresh, sesuatu yang clear up the air. Udara yang tadinya kotor buat orang itu sakit, tiba-tiba bersih, tiba-tiba terbuka. Saudara, dan itu terjadi karena seorang raja yang tahu menggunakan posisinya dengan benar. Saudara, kalau Anda ada dalam sebuah posisi tertentu hari ini, nggak peduli apapun yang terjadi di masa lalu, ya hari ini ketika ada di tangan Anda, maukah Anda menjadi seperti Hizkia? Ya, kita nggak bertanggung jawab terhadap dosa masa lalu, tapi kita bertanggung jawab apakah dosa itu berhenti di hidup kita. Kita nggak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Tapi kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di hidup kita dan dengan kepercayaan yang ada di tangan kita. Saudara, bagi beberapa dari Anda ingat ayat ini ketika di tahun ini Tuhan akan mempromosi Anda naik ke level-level tertentu. Buatlah sebuah transformasi rohani. Kenapa saya garis bawahi rohani? Karena banyak orang itu naik pangkat yang diubah itu hanyalah sistem yang gak ada hubungannya sama rohani. Memperbaiki iya, tapi sisi rohaninya kalau Anda adalah anak Tuhan, Anda harus tahu Anda punya tanggung jawab lebih untuk membuat kerohanian di negara ini semakin lebih baik. Kerohanian di kota Jakarta semakin lebih bersih.
Oleh sebab itu di gereja kita nggak bosan-bosannya saudara. Kita selalu mengingatkan kembali tentang takut akan Tuhan, hidup benar. Ketika jemaat hidupnya benar, saudara dipercaya Tuhan. Tuhan memakai Anda menjadi channel. Bukan hanya posisi untuk memerintah atau melakukan sesuatu. Tapi Anda sebagai channel yang dipakai Tuhan untuk mengubah bangsa dan negara ini. Katakan amin. Memakai posisi untuk melakukan reformasi rohani. Itu yang Tuhan rindu kita belajar dari Hizkia dan Tuhan rindu kita lakukan. Jebakan-jebakan yang kita harus hindari adalah yang pertama memberontak terhadap masa lalu tanpa hikmat. Artinya menyalahkan, kemudian mengkambing hitamkan gitu ya. Yang kita tidak boleh lakukan adalah menghina generasi sebelumnya. Itu urusan orang itu dengan Tuhan. Itu bukan urusan kita. Ya, jangan menghina, jangan menjelekkan, jangan mengkambing hitamkan. Sudah selesai, ini bagian kita. Jebakan yang kedua adalah kita ingin cepat melakukan reformasi, tapi menghindari proses. Setiap reformasi pun butuh proses, makanya kayak tadi satu-satu Hizkia. Bulan pertama dia memperbaiki rumah Allah. Dia nggak keburu bikin Paskah karena dia baru diangkat di bulan pertama. Ya, tahun pertama, bulan pertama, saya sudah membayangkan orang ini berarti sebelum dia naik tahta dia sudah ancang-ancang. One day, satu kali nanti kalau ayahku nggak ada, kalau aku naik tahta, ya aku akan lakukan ini. Jadi dia itu sudah antisipasi bahkan sebelum dia naik tahta. Jangan sampai kita itu sudah naik tahta terus kita bingung, ngapain ya? Ngapain aku ada di posisi ini? Apa yang pertama kali aku akan lakukan? Terus kita mikirnya kelamaan, saudara. Saudara, bolehlah kita sekali-sekali bisa GR. Tuhan, aku mau jaga hidupku ini benar. Ya, one day kalau aku dipercaya Tuhan di posisi itu, aku akan lakukan ini, lakukan itulah. Tapi beneran dilakukan, jangan cuma janji-janji doang sama Tuhan. Saudara, Anda bisa mendoakannya. Once itu terjadi, saudara, lakukan dengan benar seperti yang Hizkia lakukan. Saya percaya dia sudah merancangkannya itu jauh sebelum dia naik tahta. Makanya begitu dia naik tahta, tahun pertama, bulan pertama, dia sudah tahu apa yang dia mau lakukan. Dia tahu prioritas pertama. Ya, sebelum tentang militer, sebelum tentang hal-hal yang lain, sistem dan bla bla bla. Dia perbaiki, dia tahu prioritas, dia tahu ujung pangkal kenapa bangsa ini itu akhirnya mengalami banyak kekalahan. Karena kerohaniannya hancur, itu yang dia pulihkan saudara. Memakai posisi untuk melakukan reformasi rohani. Hizkia adalah pemimpin reformasi yang berani dan radikal. Ya, dia memulai sejak awal masa pemerintahannya. Dia memutuskan sebelum keadaan berubah, dialah yang mengubah keadaan. Dia memulihkan ibadah, dia membersihkan bait Allah, dia menyingkirkan berhala, memulihkan Paskah, bahkan menyingkirkan ular tembaga buatan Musa yang namanya Nehustan itu. Seolah-olah rohani tapi sebenarnya penyembahan berhala. Dia menyingkirkan dan menghancurkannya. 2 Tawari pasal yang ke-31 ayat yang pertama. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda. Maksudnya setelah Paskah tadi yang heboh, ya kan? Akhirnya mereka pergi ke kota-kota Yehuda lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye sampai musnah semuanya. Dia memastikan kalau kerja itu beres, all out, gak ada sisa yang dia tinggalkan. Gitu ya, untuk jadi PR generasi setelahnya. Dari sini kita bisa belajar orang ini punya rencana kerja yang matang. Ya kan, bulan pertama apa, bulan kedua apa, setelah ini apa. Dan kita bisa lihat seorang raja yang benar-benar takut akan Tuhan. Bahkan walaupun dia adalah anak seorang raja yang jahat di mata Tuhan.
Anda bisa punya keputusan yang berbeda di hidup Anda. Ya, dan gak cuma itu, dia mengubah sistem. Jadi ketika dia memakai posisinya sebagai seorang reforman, melakukan reformasi, dia melakukannya, dia menggunakan otoritasnya bukan untuk menguasai orang, bukan untuk mencari pengakuan seperti ayahnya, gitu ya. Dia nggak butuh pengakuan, tapi orang ini memakai otoritasnya untuk membuka pintu apa yang sebelumnya tertutup. Hal-hal rohani yang sebelumnya tertutup di zaman Anda harus terbuka. Di posisi yang Tuhan percayakan di hidup Anda harus terbuka, saudara. Ya, dia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Pemimpin harus membuka akses kepada Tuhan. Memfasilitasi bukan mengontrol. Yang kedua, pulihkan sistem yang salah. Hizkia menata kembali imam, dia mengatur ibadah, memulihkan ritme rohani, membangun sistem doa, ibadah, pemuritan dan sebagainya. Saudara, Hizkia ini raja loh, jangan lupa dia bukan imam. Dia ini raja. Ya, kalau saudara baca di sepanjang 2 Tawarikh pasal yang ke-31, itu yang dia lakukan. Seorang raja yang mengatur kerajaannya dimulai dari kor yang paling penting yaitu rumah Allah, saudara. Buat dia istana itu nomor 2, rumah Allah nomor 1. Dia memastikan bahwa rumah Allah ini bangkit kembali, hidup kembali. Itulah yang membuat istananya akan diberkati. Saudara, percayakah Anda bahwa hidup kita itu tuh terkorelasi dengan rumah Tuhan? Ya, pelayanan kita, pekerjaan kita, kehidupan kita itu terkorelasi dengan rumah Tuhan. Di Hagai ditulis, selama rumah itu masih jadi reruntuhan, kamu gak peduli dengan rumah Tuhan, yang gak heran hidupmu bocor terus. Saudara, kalau hatimu itu relate dengan rumah Tuhan, kamu itu memprioritaskan rumah Tuhan, bahkan Tuhan itu bilang, coba lihat bedanya. Kamu bisa lihat bedanya. Ketika kamu gak peduli sama rumah Tuhan dan ketika kamu peduli dengan rumah Tuhan, lihat hidupmu sendiri. Tuhan tuh bahkan berani bilang seperti itu. Karena hidup kita itu ada hubungannya dan Hizkia tahu itu. Dia tahu bahwa pemerintahannya tidak akan berhasil sebelum rumah Tuhan dipulihkan. 2 Tawarikh pasal 31 ayat ya kita lanjutkan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya. Ya, untuk korban bakaran. Jadi gak cuma ngomong perintah ngatur, tapi dia itu keluar uang dari koceknya sendiri. Dikatakan sumbangan dari harta miliknya. Untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi, pada waktu petang, korban bakaran pada hari Sabat, bulan-bulan baru, pada hari raya dan semuanya tertulis di dalam rumah Tuhan. Dia melakukan sebagai teladan karena ayat yang keempat dia berkata, firman Allah berkata, ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan. Jadi gak cuma ngomong, dia melakukan dulu, baru dia suruh rakyatnya memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah peristiwa ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan perpuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah besar. Mengapa rakyat dan semua orang melakukannya? Karena mereka tahu dan mereka lihat Raja Hizkia melakukannya. Perintah terbaik adalah lewat teladan. Ya, saudara, kita bisa belajar dari Hizkia ini, dia memulihkan tapi dia ada di depan untuk melakukannya. Kita lompat ayat yang ke-9, sebenarnya bisa dibaca dan sangat menarik setiap ayatnya, cuma karena waktu terbatas saya ambil poin-poinnya ya saudara ya. Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Sadok demikian. Sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya namun sisanya masih banyak. Jadi dulu waktu ayahnya itu ada, orang Lewi itu kelaparan.
Dia pulihkan kesejahteraan orang Lewi. Sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Ya, ayat yang berikutnya, kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan perpuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Ini ngomong tentang sistem, jadi dia gak cuma melakukan sesuatu yang terjadi sekali, one time event, enggak. Tapi dia memastikan itu continue di dalam zamannya. Dia membangun sistem, bukan hanya menyuruh dan menjadi teladan, tapi dia membangun sistemnya. Ada orang yang menjaga, mengawasi, mengatur, memanage gitu ya. Kemudian ayat-ayat berikutnya, ayat yang ke-20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah. Dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya itu dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Kalau kita mau kalimat yang terakhir, lakukan kalimat yang pertama. Karena itu adalah sebab akibat, saudara ya. Jadi sebenarnya ada 2 poin besar firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama adalah memperbaiki kesalahan generasi sebelumnya, saudara. Itu harus berhenti di dalam generasi kita. Anda harus tahu apa yang salah yang Anda perlu perbaiki, yang kita perlu bertobat sungguh-sungguh dan memutuskan polanya. Dan yang kedua adalah kita memakai posisi kita yang dipercayakan Tuhan ke dalam hidup kita. Apakah itu sebagai orang tua atau minimal diri sendiri. Saudara ya, kita memimpin diri sendiri, jadi orang tua. Jadi mungkin manajer di kantor, mungkin posisi Anda belum sampai top leader. It's okay, semua ada tangganya. Tapi seberapa kecil atau besar posisi yang ada di tangan Anda, you can do something. Anda bisa melakukan sesuatu, saudara. Posisi Hizkia ini tidak bisa dia lakukan sebelum dia ada di posisi begitu. Dia jadi raja, dia punya kuasa, dia punya otoritas. Dia tidak memakai itu untuk kepentingan dirinya, ya, mencari pengakuan, mencari citra. Tapi dia memakai posisinya untuk mereformasi kerohanian sebuah bangsa. Hizkia sadar bahwa posisi itu adalah titipan dari Tuhan. Dan setiap posisi itu Tuhan punya tujuan mengapa dia menitipkannya kepada Anda. Tahukah Anda bahwa setiap pekerjaan, mengapa Anda bekerja di situ, mengapa Tuhan taruh Anda di posisi tertentu, kenapa Anda tinggal di Jakarta, kenapa Anda ada di sini, semuanya ada tujuan Tuhan di dalamnya. Dapatkah kita menangkap, melihatnya dan melakukannya, saudara? Di dalam keluarga, kalau Anda adalah seorang kepala rumah tangga, apakah Anda seorang ayah atau seorang ibu, Anda menjadi penentu atmosfer rohani loh saudara. Anda bisa mengajak anak-anak membangun altar keluarga, menciptakan budaya firman dan doa. Anda gak bisa expect, oh udahlah ikut Eagle Kids aja nanti kan berubah sendiri. Gereja dengan orang tua, gereja cuma seminggu sekali, orang tua 7 hari dalam seminggu. Saudara, Anda lah yang menentukan atmosfer di dalam keluarga. Di dalam pemerintahan, jabatan Anda adalah alat pelayanan Anda. Jabatan Anda itu adalah titipan dari Tuhan yang berisi sebuah tujuan yang mulia. Ya, gunakan untuk keadilan, untuk perlindungan, kebenaran dan juga transformasi rohani. Kita gak bertanggung jawab terhadap dosa generasi sebelumnya seperti yang saya tadi katakan. Tapi kita bertanggung jawab apakah hal-hal yang salah itu berhenti di generasi kita. Posisi yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak untuk kenyamanan. Tapi untuk melakukan kehendak Tuhan yang sebelumnya ditinggalkan. Di generasi sebelumnya, di posisi yang sebelumnya, ke orang sebelumnya. Kita memperbaiki yang rusak, membuka kembali apa yang tertutup. Dan memakai posisi kita bukan untuk diri kita sendiri tetapi untuk Tuhan.